Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Referensila Iasa, calon guru penggerak angkatan 7 dari Bangkalan, Jawa Timur. Kali ini saya akan mendeskripsikan koneksi antar materi yang merupakan kesimpulan dan juga refleksi, pengetahuan dan pengalaman baru dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, Ki Hajar Dewantara telah memberikan dan memaparkan dasar-dasar pendidikan. Di antaranya adalah menuntun, kodrat anak, budi pekerti, tukang kebun kehidupan, berpihak pada anak, dan bukan tabula rasa. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan pemantik, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 yaitu tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pertama, selama ini saya beranggap dan berpikir bahwa anak adalah selembar kertas putih yang nantinya dapat saya isi dan gambar sesuai kehendak saya. Selain itu, saya sebagai guru harus berada di depan kelas untuk memberikan contoh. Juga harus lebih tahu segala hal, kemudian mentransfer pengetahuan saya terhadap peserta didik. Selain itu, pembelajaran yang selama ini saya terapkan lebih terfokus terhadap aspek kognitif. Saya merasa gagal jika peserta didik saya tidak mencapai nilai KKM. Dan yang terakhir yaitu, saya yakin pembelajaran terbaik adalah di kelas karena beranggapan di kelas atau di laboratorium IPA, anak lebih berkonsentrasi untuk belajar. Pertanyaan pemantik berikutnya yaitu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, keyakinan saya mulai berubah. Saya sadar bahwa anak adalah kertas dengan penuh banyak coretan samar dan buram sejak lahir. Coretan tersebut adalah sifat dasar manusia. Saya selaku pendidik harus dapat menebalkan coretan samar tersebut, menuntun mereka dengan cara menjadi among bagi mereka sehingga mereka mendapatkan kemerdekaan belajar. Guru tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga sebagai among dengan cara memberi contoh dan teladan, memberikan motivasi dan semangat, serta memberi dorongan untuk maju. Peran guru ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Selain aspek kognitif, keterampilan lain seperti psikomotor dan efektif juga perlu diperhatikan karena nantinya akan selaras dengan budi pekerti. Karena dengan pembelajaran budi pekerti yang diaplikasikan pada kehidupan dan kebiasaan sehari-hari, guru dapat membentuk karakter peserta didik sehingga mereka dapat hidup selamat dan juga bahagia atau well-being. Pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, tidak harus di kelas, karena bisa jadi pembelajaran harus sesuai dengan korelasi kehidupan sehingga pembelajaran dapat berguna di masyarakat. Pembelajaran bisa di mana saja dan kontekstual dengan sosio-budaya yang ada di daerah masing-masing. Belajar tidak harus di kelas, bisa di lingkungan sekitar yang memiliki korelasi dengan kehidupan bermasyarakat. Guru harus memberikan kemerdekaan dalam belajar sesuai dengan kodrat peserta didik, yang nantinya mereka dapat berpikir kreatif dan dapat mengkonstruksi pemahamannya. Belajar harus menyenangkan karena sesuai dengan kodrat anak yaitu bermain. Pertanyaan pemantik terakhir yaitu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan menerapkan merdeka belajar. Saya akan mengajak peserta didik untuk turut serta dalam membuat harapan dan tujuan pembelajaran, sehingga mereka antusias dalam proses belajar. Selain itu, nantinya mereka dapat berpikir kreatif, inovatif, dan juga berinisiatif untuk mengemukakan gagasannya. Saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual di mana berdasarkan konteks sosio-budaya, sehingga peserta didik dapat mengenal budaya yang terdapat di Bangkalan. Dan yang terakhir, saya akan memberikan
pembiasaan budi pekerti sehingga tercipta karakter yang unggul dengan cara membiasakan budi pekerti dalam proses dan mengakhiri pembelajaran. Demikianlah koneksi antar materi yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.